down. Maybe just a little bit foolish. I feel so young. Drunk. I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ivan di MyTech Audio. Belum lama teman-teman, sejak saya terakhir bilang kalau Anker Live.3i adalah TWS dengan Active Noise Cancelling favorit saya di harga 600 ribuan ke bawah. Di video kali ini, kita kedatangan penantang baru, yakni Soundpeats Mini Pro, yang sekarang bisa kalian temuin di harga sekitar 699 ribuan. Padahal saya ingat beberapa bulan yang lalu TWS ini harganya masih di angka 900 ribuan teman-teman. Dan sekarang dengan harga 600 ribuan, ya ini memang pasar yang penuh dengan TWS ya. Ini saturated banget pasarnya. BTW, Soundpeats Mini Pro ini sudah saya pakai selama kurang lebih 1,5 bulan terakhir. Dan saya rasa TWS ini adalah penerus dari TWS Soundpeats T2. Karena entah kenapa saya merasa Soundpeats T3 itu bukan penerusnya T2 teman-teman. Terutama karena Active Noise Cancellingnya yang secara kualitas di bawahnya Soundpeats T2. Dan secara harga T3 juga lebih murah dari T2. BTW, disclaimer, Mini Pro ini saya beli di salah satu online marketplace di Indonesia, lengkap dengan garansi distributor selama 6 bulan aja, nggak 1 tahun ya. Untuk box pembeliannya sendiri terlihat lebih bling-bling dibandingkan Soundpeats T2. Tapi untuk isi boxnya sih masih sama lah kurang lebih. Standar-standar aja ya. Mulai dari buku panduan singkat, kabel charger USB-C ke USB-A, berbagai opsi ear tip silikon, nggak ada foam tips ya, dan juga tentu TWS-nya sendiri. Jadi siapkan popcorn atau cemilan kalian teman-teman, karena di video kali ini saya akan coba sharekan pengalaman saya selama 1,5 bulan terakhir pakai TWS ini, lengkap juga dengan problem-problem minor yang saya temuin. Secara fisik kita mulai dari charging case-nya dulu ya. Impresi pertama saya langsung, case-nya ini berasa kecil banget, imut dan slim. Ini salah satu case TWS tersimpel, terkecil yang pernah saya pegang. Apalagi buat saya yang kebiasa bawa case-nya Sony XM4 atau dulu XM3, bakal berasa banget. Bahkan case-nya Anker Live.3i atau Soundpeats T2 langsung berasa kegedean. Overall secara size-nya saya suka banget sama TWS ini, apalagi kalau kalian lihat case-nya, ini tipis banget, slim, sehingga begitu masuk ke kantong atau celana jeans yang agak ketat gitu ya, nggak akan berasa nonjol sampai kelihatan jelek gitu. Lalu LED indikator dan logo Soundpeats terpampang di bagian depan. LED-nya di sini bisa berwarna hijau, kuning, atau nyala merah, bergantung persen level baterai dari charging case-nya. Dan USB-C charging ada di bagian belakang. By the way, Mini Pro ini cuma punya opsi warna hitam aja ya. Material yang dipakai di sini juga perpaduan plastik dengan coating semi-matte gitu. Agak berasa lebih premium daripada case-nya Soundpeats T2 dan Anker Live.3i yang di sini serba plastik aja. Ditambah, material matte bakal ngebuat TWS ini lebih resisten terhadap gesekan dengan benda-benda seperti kunci gitu misalkan, kalau pas dimasukin di kantong secara bersamaan. BTW, sorry ya teman-teman kalau Soundpeats T2 saya ini kurang enak buat dilihat karena baru kemarin banget jatuh di aspal secara cukup keras, sehingga terdapat bekas yang kurang enak buat dilihat. Sorry banget. Oke, lanjut ke Soundpeats Mini Pro. Kesan premium dari case-nya ini juga berasa banget ketika saya bandingin dengan Soundpeats T2 dari sekedar ketika ngebuka penutup case-nya doang guys. Di T2 ini cuma kayak ada satu titik berhenti bukaan sebelum dibuka full. Tapi di Mini Pro, penahannya ini punya lebih banyak titik kunci. Jadi secara experience-nya pun juga agak berbeda ya, ke arah yang lebih baik. Tapi, komplain minor saya terhadap case-nya ini nggak bisa berdiri karena bagian bawahnya emang ngelengkung. Persoalannya teman-teman, charging portnya ini di bagian belakang, bukan di bawah. Karena kalau case-nya nggak bisa berdiri sendiri, saya bakal lebih pilih supaya charging portnya ini ada di bagian bawah, bukan di belakang. Kalau charging portnya ini di belakang, dan ini nggak bisa berdiri sendiri, kemungkinan besar TWS-nya akan menghadap ke bawah, sehingga kalian nggak bisa lihat atau memonitor LED indikatornya sudah berapa persen, apakah sudah full atau masih belum penuh. Agak susah ya teman-teman untuk dimonitor. Jadi ini hal-hal kecil user experience yang kurang diperhitungin sama Soundpeats di sini ketika ngedesain case Mini Pro ini. Dan lagi, kalau di Soundpeats itu meskipun charging portnya ada di belakang, saya nggak mempermasalahkan karena di sini case-nya bisa berdiri sendiri.
Oke, lanjut. Kesan agak lebih wah juga saya rasakan dari TWS-nya dengan aksen logo Soundpeats yang lebih ngejreng di sini. Kelihatan lebih rame dari desainnya Tito yang terlihat lebih monoton. Karena desainnya ini emang udah menganut TWS Soundpeats terbaru ya, yang seri mini dan juga yang seri free to classic. Meskipun tetap aja desain favorit saya dari TWS-nya Soundpeats masih tetap True Engine 3 SE. Masih cinta pertama lah ini ya. Tapi meskipun kesannya Mini Pro ini punya ukuran yang lebih kecil dari sebagian besar TWS yang pernah saya coba, lebih kecil dari Soundpeats T2, lebih kecil dari Soundpeats True Engine 3 SE, tapi nggak tahu kenapa ini TWS masih kayak ada kesan gantung teman-teman secara fittingnya. Jadi saya kurang bisa dapetin fit yang menurut saya aman banget, secure banget. Sebagai perbandingan, saya merasa fit saya dengan Anchor Live 3i masih berasa lebih secure, lebih aman, lebih nge-grip gitu daripada dengan Soundpeats Mini Pro. Tapi tentu beda telinga, beda cerita ya. Telinga kalian mungkin bakal dapetin fit yang lebih baik dari saya. Untuk IP rating sudah IPX5, IPX5, tahan guyuran aliran air tekanan rendah, dan juga keringat. Jadi aman-aman aja buat dipakai olahraga. Dan seperti di kebanyakan TWS lainnya, mekanisme kontrol di TWS ini masih menggunakan panel sentuh, sensor sentuh ya, bukan tombol seperti yang ada di Anchor Live 3i. Meskipun secara penggunaan sehari-hari saya merasa secara touch-nya ini kayak ada delay teman-teman. Entah kenapa unit saya ini secara touch sensornya nggak seresponsif Soundpeats T2 pendahulunya. Dan Live 3i yang masih pakai tombol di sini jelas lebih bisa diandelin dari pengalaman saya dibandingkan sensor sentuhnya Soundpeats Mini Pro. Dan juga di Mini Pro ini nggak ada mekanisme buat balik ke lagu sebelumnya. Tapi fungsi lainnya aman-aman aja. Ada semua kok. Dan juga TWS ini dari pengalaman saya bakal mati sendiri kalau sudah sekitar 5 atau 10 menit nggak terkoneksi ke perangkat manapun. Jadi TWS-nya ini cukup cepet ya auto shutdown-nya. Dan kalau TWS ini kita balikin ke charging case-nya, di momen berikutnya kita pakai lagi TWS ini bakal masih mengingat mode terakhir yang kita pakai di TWS ini. Entah itu noise cancelling, pass-through, atau mode normal. Dan ketika kita berpindah-pindah dari mode noise cancelling, normal, pass-through, bakal ada voice prompt atau kayak suara cewek gitu ya, yang bakal ngasih tahu ke kita saat ini kita berada di mode apa. Dan ketika kita mau ngubah mode dari noise cancelling ke pass-through atau normal, di tengah-tengah lagi dengerin musik atau podcast yang kita dengerin nggak akan terpause teman-teman. Dan bakal masih terdengar cukup jelas. Sedangkan voice prompt yang saya bilang tadi, suara cewek ini tadi, bakal terdengar pelan gitu. Jadi nggak akan begitu mengganggu musik yang kita dengerin. Dan ini hal kecil yang menurut saya cukup nice ya. Karena kalau di TWS kayak Sony XM4 gitu, ketika lagi pindah-pindah antar mode, audio yang lagi kita dengerin bakal tergantikan sesaat oleh voice prompt ini tadi. Dan ini jujur agak ngeselin. Karena kalau saya lagi dengerin podcast secara serius gitu ya, topik-topik yang agak berat, dan harus kepotong gara-gara voice prompt ini tadi, saya harus rewind lagi, balik mungkin 15 detik sebelumnya, buat ngulang podcast ini tadi. Sekarang dari segi kualitas active noise cancelling, saya akan nilai dari segi peredaman frekuensi bawah dan frekuensi mid-range. Untuk frekuensi bawah, saya ngetesnya di dalam mobil, dan sayangnya, saya ngerasa ada frekuensi-frekuensi bagian bawah yang masih lolos di noise cancellingnya Soundpeats Mini Pro. Jadi rumbling suara mesin mobil, hummingnya itu ya, gitu, itu bakal masih lolos tipis-tipis di Soundpeats Mini Pro. Mungkin sekitar frekuensi 70 atau 80 Hz ke bawah, teman-teman. Sehingga untuk low frequency noise, saya masih merasa Soundpeats T2 dan Anchor Live 3i lebih oke ngeredamnya daripada Soundpeats Mini Pro. Nah, tapi begitu kita berpindah ke suasana dengan banyak orang ngobrol di cafe yang cukup rame misalkan ya, yang banyak frekuensi mid-range, disinilah saya rasa letak nilai jual dari Soundpeats Mini Pro. Frekuensi mid berhasil di muffled secara lebih oke di Soundpeats Mini Pro daripada di Anchor Live 3i. Yang mana seperti di video reviewnya ya, saya bilang kalau Live 3i itu memang kurang cocok untuk bisa nge-muffle suara mid-range. Noise cancellingnya kurang oke lah buat region mid-range. Mini Pro lebih oke. Tapi kalau dibandingin sama Soundpeats itu, bagaimana? Setelah saya coba A/B test, ganti-gantian saya coba berkali-kali, saya masih merasa Soundpeats itu sedikit lebih oke. Masih sedikit lebih kedap daripada Soundpeats Mini Pro. Sehingga overall secara peredaman active noise cancelling secara keseluruhan, saya akan menempatkan Mini Pro ini tepat
tepat di bawah Soundpeats T2 dan berada di atas Anker Live 3i. Karena keefektifannya di sini dalam hal memuffle suara mid-range, teman-teman. Dan overall, active noise cancelling-nya Mini Pro ini masih recommended banget untuk harga di bawah sejuta. Meskipun masih belum ngalahin Soundpeats T2, yang menurut saya ini masih legend ya untuk active noise cancelling di harga budget. Sedangkan untuk mode pass-through, transparency mode-nya, Mini Pro ini juga overall cukup oke kok. Bekerja dengan baik sejauh tes yang saya lakukan, tapi bukan yang terbaik yang pernah saya dengar. Bahkan untuk kelas harganya. Dan lagi-lagi, Soundpeats itu lebih oke menurut saya dalam hal transparency mode. Volume agak lebih kenceng, dan overall terdengar lebih natural. Karena saya merasa mode pass-through di Soundpeats Mini Pro ini masih terdengar agak lebih pelan daripada kalau saya dengerin langsung pakai telinga saya. Dan salah satu hal yang membedakan Mini Pro dengan T2 adalah di sini kita udah dapet support aplikasi, App Support. Disediakan berbagai EQ preset yang bisa kalian pilih, teman-teman. Kalau saya sih, saya biarin aja di Classic, atau kadang saya coba custom EQ saya sendiri, iseng-iseng aja, meskipun hasilnya masih kurang maksimal menurut standar saya. Dan kelihatan di sini app-nya memang belum sematang app-nya Anker. Kritik saya terhadap app-nya dimulai dari EQ custom-nya dulu, yang menurut saya di sini pilihan band yang disediakan, hertz yang disediakan di sini kurang lengkap dan agak terbatas. Di sini nggak ada pengaturan untuk region mid treble dan upper treble. Mentok cuma di 7 kHz. Dan juga nggak ada pengaturan di region mid bass di antara 20 Hz ke 180 Hz. Lalu, kalau katakanlah kalian pindah dari mode EQ preset ke EQ custom, audionya nggak akan langsung berpindah. Kalian harus sentuh dulu slidernya, geser sedikit dulu, baru di sini audionya bakal pakai EQ custom kita. Dan kritik lain saya terhadap app-nya Soundpeats di sini masih minimnya customization. Nggak disediakan kustomisasi untuk mekanisme touch control dari TWS ini. Jadi, mekanisme touch controlnya di sini nggak bisa diubah-ubah seperti yang ada di Anker Live 3i. So, overall dari app-nya memang perlu banyak perbaikan ya dari Soundpeats, dan semoga di generasi berikutnya atau di update berikutnya bakal bisa lebih diimprove fitur-fitur di aplikasinya. Sekarang ngomongin soal baterai, klaimnya sih TWS ini bisa kasih waktu main musik selama 7 jam. Tapi nggak ada keterangan apakah ini dalam mode noise cancelling on atau off. Dan dari tes baterai yang saya lakukan, di volume 50% di HP Android, Soundpeats Mini Pro bisa bertahan mainin musik selama 5 jam 52 menit. Sebagai perbandingan, Anker Live 3i saya bisa kasih playtime 40 menit lebih lama di volume yang kurang lebih sama. Tapi, kalau kalian mau lebih hemat baterai di Soundpeats Mini Pro, tinggal pindah aja ke mode normal. Dan di sini ketika saya tes di mode normal, Passive Noise Isolation, volume 50% di HP Android, saya dapetin playtime music selama 8 jam 8 menit. Ya lumayan lah, nambah sekitar 2 jam teman-teman. Untuk nge-charge case-nya butuh waktu sekitar 3,5 jam, dari 0 sampai 100%. Dan di sini belum support wireless charging ya teman-teman. Fitur yang ada di TWS-TWS seperti Filty One Pro dan Filty 2 Pro. Untuk pemakaian sehari-hari buat nonton biasa di YouTube, Netflix, di HP Android, iPad, bahkan laptop Windows saya, unit saya ini aman-aman aja dari delay. At least dari pengamatan saya. Oh ya, Bluetooth TWS-nya sendiri sudah versi 5,2 dengan kodek aptX Adaptive yang disupport di sini. Jadi ini bukan aptX biasa ya. aptX Adaptive ini bisa menjaga kestabilan koneksi dengan nyesuaiin rate transmisi data dengan keadaan sekitar kita. Apakah lagi banyak gangguan atau minim gangguan. Lalu kestabilan koneksi di tempat terbuka, saya bisa jalan pakai TWS ini hingga jarak hampir 50 meter sebelum sinyal Bluetooth mulai terganggu. Jadi ini hasil yang cukup solid ya secara koneksinya. Tapi secara 1 bulan saya pemakaian TWS ini, saya ngalamin sekitar 2 kali di mana TWS kiri sama kanan ini nggak mau connect teman-teman. Jadi dia nggak tersambung satu sama lain. Dan akhirnya saya factory reset, baru dia mau balik lagi. Awalnya saya merasa agak mengkhawatirkan ya, karena saya nggak pernah ngalamin problem ini sama sekali di TWS-TWS lain yang pernah saya review selama ini. Tapi ya mungkin aja ini cuma unit variation, kebetulan aja terjadi di unit saya ini teman-teman. Dan udah pasti, belum ada fitur multi-point connection dan multi-pairing. Jadi kalau mau pindah koneksiin TWS ini ke perangkat lain, kalian harus disconnect dulu TWS ini dari perangkat yang terkoneksi saat ini. Tapi memang overall baru sedikit aja sih TWS yang support multi-point connection hingga detik ini teman-teman. Salah satunya adalah Pamu Slide 2.
Ini bakal saya review, videonya coming soon ya. Dan sekarang sebelum kita bahas audio dari Mini Pro ini, kita dengerin dulu call testnya teman-teman. Oke teman-teman, kembali di call test untuk TWS, dan kali ini TWS yang kita tes kemampuan call-nya adalah SunPitch Mini Pro. Ini saya juga nyadar ya, ketika dipakai buat call, kita nggak bisa berpindah dari mode noise cancelling, transparency mode, atau mode normal sama sekali. Nah, bagaimana menurut kalian call quality dari TWS SunPitch Mini Pro ini? Saat ini saya berada di cafe yang cukup ramai ya, ada banyak orang ngobrol, makan di sekitar saya. Sekarang kita akan coba compare dengan TWS lain, Anchor Live.3i. Yuk. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berpindah ke TWS Anchor Live.3i. Ini TWS harga 500 ribuan dari Anchor ya, yang pernah saya review beberapa waktu yang lalu. Bagaimana menurut kalian call quality dari TWS Anchor Live.3i ini ketika dibandingkan dengan SunPitch Mini Pro tadi teman-teman? Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke, sekarang masuk ke pembahasan audio. Pertama, saya nyadar ketika di mode noise cancelling, ada perbedaan karakter bass dari TWS ini bila dibandingkan dengan mode normal. Di mode noise cancelling, saya merasa daerah mid bass itu berasa lebih di boost, kebokan bassnya berasa lebih punchy di mode active noise cancelling daripada di mode normal. Sehingga buat kalian yang memang bass head, tipe-tipe bass head yang suka bass yang punchy, dengerin audio pakai TWS ini di mode active noise cancelling bakal lebih cocok deh buat kalian daripada di mode normal. Oh ya, saya kelupaan. Baik mode noise cancelling maupun transparency mode di TWS ini bakal masih cukup sensitif terhadap angin. Lumayan berasa. Oke, balik ke audionya ya. Secara volume, Mini Pro ini menurut saya cukup kenceng ya, rata-rata lah. Sama seperti kebanyakan TWS lain yang pernah saya review. Di HP Android atau di iPad saya biasa pakai TWS ini di volume 70% dan itu udah cukup kenceng. Meskipun saya ngerasa Anchor Live.3i masih berasa agak lebih kenceng. Untuk audio secara lebih detailnya, saya akan langsung pakai komparasi. Di sini saya compare dengan Anchor Live.3i aja ya teman-teman. Karena kalau di compare dengan SunPitch itu, Mini Pro ini menurut saya upgrade di hampir semua aspek, terutama definisi vokal, treble, clarity overall, sembari masih mempertahankan tingkat warm yang sama dengan T2. Lalu di Mini Pro ini bassnya juga lebih punchy dan lebih tight, nggak selonggar, nggak selus di SunPitch T2. Yang di sini bassnya relatif lebih loose dan lebih minim definisinya. Jadi secara audionya menurut saya Mini Pro ini kurang seru lah kalau dibandingin sama SunPitch itu. Yang seru kalau dibandingin sama Anchor Live.3i. Karena di sini terlepas dari segala hype soal Mini Pro, terutama di awal-awal kemunculannya beberapa bulan yang lalu, saya overall masih lebih cocok sama audionya Anchor Live.3i. Baik ketika sebelum di EQ dan apalagi ketika sudah di EQ. Tapi karena saya ngerasa lama-lama karakter audionya Live.3i ini baik ketika sebelum di EQ dan setelah saya EQ, ini perbedaan audionya nggak begitu berbeda drastis. Pembeda utamanya cuma lebih ke nurunin 6,4K headset ini, dan juga atas rekomendasi dari kalian sendiri, beberapa viewers yang komen di beberapa video saya, supaya saya kalau pas compare produk audio sebisa mungkin jangan pakai EQ. So untuk video kali ini saya compare Mini Pro dengan Anchor Live.3i dalam keadaan EQ off, kecuali saya nonaktifin bass up-nya, karena itu bakal ngebuat Anchor Live.3i berasa bassy banget teman-teman. Jadi itu disclaimer yang harus saya bilang dulu di awal ya. Oke, balik ke SunPitch Mini Pro. Menurut saya Mini Pro punya presentasi audio yang agak laid back. Paling enggak ketika saya bandingin sama Anchor di sini, lebih relax, dimana vokal dan treble nggak semaju di audionya Anchor Live.3i. Menurut saya karakter audio di Mini Pro ini termasuk balance ke warm dan nggak ada kesan brightnya sama sekali sih dari pendengaran saya. Secara bassnya dulu, bassnya di sini menurut saya lebih ke punchy ya, sehingga saya merasa mid bass dan upper bassnya terutama di sini cukup di boost di SunPitch Mini Pro ini. Sementara region bass bawah, sub bass gitu kurang begitu di boost sih. Buat kalian yang mau region sub bass yang lebih, saya lebih saranin Anchor Live.3i. Yang di sini menurut saya bassnya juga overall lebih punya slam gitu. Jadi overall buat bass head yang mau pengalaman bass lebih, saya masih lebih saranin Anchor Live.3i daripada SunPitch Mini Pro. Saya pun juga lebih suka bassnya Anchor Live.3i sih daripada Mini Pro, yang cenderung lebih ke mid bass dan upper bass di sini. Terutama ketika dipakai buat dengerin lagu-lagu EDM, house music, lagu
lagu-lagu di mana bass memegang peranan penting, Live.3i lebih rekomen daripada Soundpeats. Sekarang beralih ke mid-range. Karena presentasinya yang agak ke arah warm, Mini Pro punya mid yang agak tebal dan treble yang smooth, tapi juga minim extension menurut saya. Dan secara timbre, saya masih merasa Live.3i bisa kasih timbre, terutama timbre mid-range yang lebih natural daripada Mini Pro. Vokal cowok, vokal cewek, selalu terdengar lebih minim kolorasi di Anchor, di persepsi telinga saya. Di Soundpeats saya merasa ada yang aneh dengan timbre-nya. Berasanya sih memang agak warm, tapi bukan tipikal warm yang organik gitu, bukan yang full body dan natural, tapi lebih kayak ada kolorasinya teman-teman. Tapi terlepas dari semua itu, kalau andaikan kalian nggak punya TWS pembanding, saya yakin kalian bakal merasa audionya Mini Pro ini aman-aman aja, masih berasa smooth dengan clarity yang cukup. Persoalannya di sini saya udah terbiasa dengan audionya Anchor Live.3i dan saya masih merasa Anchor Live.3i bisa kasih audio yang memang lebih clear, clarity-nya lebih dapet, terutama di daerah mid dan juga treble-nya. Tapi kelemahan Anchor kalau dibandingin sama Soundpeats Mini Pro, saya ngerasa region S di Anchor Live.3i kadang berasa terlalu di-emphasize, terlalu di-boost dan kurang terkontrol. Sedangkan di Mini Pro bakal terdengar lebih smooth dan lebih terkontrol. Dan sekarang berpindah ke sound staging, terutama secara ukuran soundstage. Mini Pro dan Anchor ini punya penyajian soundstage yang menurut saya agak berbeda ya. Pertama, di Soundpeats Mini Pro, saya merasa penyajian soundstage-nya, terutama posisi vokal dan instrumen-instrumen, berasa terdengar lebih jauh dari saya. Yang seakan-akan ini bantu nyiptain persepsi audio yang lebih luas, lebih ngebuka, dan juga kayak apa ya, lebih diffuse gitu di Soundpeats Mini Pro. Dan karena hal ini juga, saya masih ngerasa secara soundstage, Anchor Live.3i masih punya penyajian soundstage yang menurut saya lebih normal. Meskipun nggak ngebuka di Soundpeats Mini Pro, tapi di Live.3i saya rasa saya bisa ngedapetin audio direction, positioning instrumen ini tadi secara lebih presisi, secara lebih akurat, dan lebih natural juga daripada di Soundpeats Mini Pro. So, sampai di sini saya rasa kalian udah dapet lah ya gambaran gimana perbandingan audio 2 TWS ini menurut saya. Kalau saya boleh simpulin, Mini Pro ini memang cocok untuk orang-orang yang suka karakter audio yang lebih warm dan juga nggak masalah dengan tipe bass yang punchy, dan cocok banget buat orang-orang yang nggak begitu suka dengan presentasi treble yang agresif. Mini Pro bakal lebih cocok karena di sini lebih smooth overall daripada Anchor. Tapi di sisi lain, buat kalian yang suka bass yang lebih punya slam, lebih dinamis gitu, lalu timbre mid-range yang menurut saya lebih natural, dan overall audio yang menurut saya lebih agresif, lebih dinamis ya, perbedaan antara suara keras dan suara lembut di suatu lagu bakal lebih dapet kontrasnya di Anchor Live.3i daripada di Soundpeats Mini Pro. Audio di Anchor Live.3i memang menurut saya lebih rich, lebih fun gitu. Mau dipakai di lagu-lagu genre modern maupun genre klasik gitu, masih cukup oke. Kalau saya dengan selera pribadi saya sendiri, saya masih lebih sreg sama audionya Anchor Live.3i. Tapi well, sebagian dari kalian mungkin bakal lebih suka sama Soundpeats Mini Pro. Dan jangan lupa, ketika kita bicara soal aspek non-audio, Mini Pro punya active noise cancelling yang lebih oke menurut saya daripada Anchor Live.3i overall. Dengan ukuran yang sangat mungil, baik secara case maupun TWS-nya, dan juga sudah support aptX yang bakal ngebantu buat pengguna Android. Sementara nilai jual Anchor ada di app yang lebih matang menurut saya, dengan EQ yang lebih fleksibel dan user friendly, lalu adanya tombol fisik buat kalian yang memang suka tombol fisik ya, dan baterai yang agak lebih solid berdasarkan tes saya. Ditambah dengan harga minimal 100 ribuan lebih murah dari Soundpeats Mini Pro, saya masih merasa Anchor Live.3i ini salah satu TWS dengan good value for money ya menurut saya, untuk harga 500 ribuan dengan fitur Active Noise Cancelling. That's all teman-teman, semoga review kali ini membantu jadi pertimbangan atau referensi buat kalian, khususnya buat kalian yang memang saat ini sedang menimbang-nimbang untuk membeli Soundpeats Mini Pro, atau mungkin buat kalian yang saat ini sedang menimbang-nimbang untuk membeli Anchor Live.3i. Tapi yang paling penting, cari tahu dulu teman-teman, prioritas kalian itu apa? Active Noise Cancelling kah? Atau audio kah? Atau call quality? Di harga segini kita masih harus memilih ya. Dan 2 TWS yang saya mention ini punya kelebihan dan limitasinya masing-masing. Kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. See you, bye.